Jelang persidangan besok, Paula Verhoeven tampak lebih fokus pada kebahagiaan keluarganya. Di tengah berbagai isu yang menyelimuti kehidupannya, ia membagikan momen berharga bersama anak keduanya, Kenzo. Bersama Tia Ariestia, Paula mengunjungi salah satu pusat hiburan di Tangerang, tempat di mana tawa dan keceriaan anak-anak begitu terasa. Dalam unggahan di media sosial, Paula membagikan potret keseruan mereka, Kenzo yang riang bermain, serta momen-momen lucu yang diabadikan Tia. Wajah Paula terlihat cerah, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia masih bisa menemukan kebahagiaan di tengah badai masalah yang mengelilinginya. Sementara itu, isu perselingkuhannya dengan Niko, sahabat dekat suaminya, Baim, terus menghantui. Meski banyak yang menantikan klarifikasi darinya, Paula memilih untuk tetap diam. Ia tidak ingin terjebak dalam drama yang dapat mengganggu fokusnya sebagai seorang ibu. Sebaliknya, ia lebih memilih membagikan potongan ceramah inspiratif yang memberikan semangat kepada para pengikutnya. Bang, soal Baim yang dituding ingin menjauhkan anak-anaknya dari Paula, gimana? Keliru banget. Jadi gini, saya yang tahu, saya juga bertemu. Jadi kita nggak boleh mencoba membenarkan dan menyalahkan. Anak mempunyai hak. Anak nyamannya dengan siapa. Jadi kalau itu kita kembalikan ke anaknya. Anaknya itu nyaman dengan siapa. Anak itu tidak minta orang tuanya bercerai. Anak itu tidak minta dia dilahirkan. Maka tidak perlu orang tua kemudian menjadi orang yang kemudian membebani anak dengan masalah mereka. Misalnya dengan mengatakan, kamu mau ikut siapa? Ayah atau bunda? Tidak boleh seperti itu. Karena itu akan membebani anak. Secara emosinya, emosi anak ini, dia pasti merasanya nggak nyaman. Apalagi kalau melihat orang tuanya bertengkar. Tapi Anda di dalam peraturan maupun surat edaran Mahkamah Agung maupun jurisprudensi tidak pernah ada satupun putusan yang menyatakan hak asuh anak ada di tangan ayah tapi ibunya dilarang bertemu. Tidak pernah ada. Pasti ada kalimat memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, untuk memberikan kasih sayang tanpa dibatasi. Artinya tidak boleh ada pembatasan. Hanya secara yuridis, hak asuh itu ada di tangan siapa untuk memudahkan proses pendidikannya, proses perawatannya, dan sebagainya. Itu ada di salah satu, karena orang sudah bercerai, anak ini harus ada kepastian ada di mana. Tidak mungkin dikasih ngambang ke sana kemari, kasihan anaknya. Makanya dibuatkan keputusan hadona, hak pemeliharaan, hak perawatan ada kepada salah satu pihak. Nah, di dalam salah satu pihak, katakanlah pihak A, ada kalimatnya, tidak boleh menghalang-halangi si B untuk memberikan kasih sayang. Jadi hadonya diberikan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada salah satu pihak yang tidak mendapatkan. Itu surat edaran Mahkamah Agung dan itu jurisprudensi. Artinya itu mustahil ada hal-hal yang akan membatasi, dan saya pun tidak mungkin membenarkan karena saya tahu hukum. Anak-anak
berdasarkan hasil mereka ketemu, dan sekarang kan ada, jadi Anda datang aja nggak, Anda lihat itu anak-anak ada di mana, Anda kan rumahnya kan terbuka, silakan Anda. Jadi sekarang bukan zamannya lagi memaksa, anak itu punya hak. Kalau anak pengen di mana ya kita perjuangkan kemauannya. Anak-anak gimana? Satu rumah nggak, Bang? Kita udah pisah rumah. Anak-anak gimana? Mas Baim, anak-anak gimana? Anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini, takutnya nanti rame lagi, apalagi. Jadi buat apa? Makanya saya takut ke pertanyaan. Terlepas dari semua itu, polemik panjang terkait rumah tangga Baim Wong kini telah melebar kemana-mana dan menyeret beberapa sahabat. Pasalnya, mereka mengaku tahu persis apa yang dialami Baim selama setahun kebelakang. Usai Baim Wong menunjukkan bukti-bukti yang salah satunya diduga berupa rekaman suara. Yang mencolok, hampir semua sahabat Baim menyesalkan perbuatan Paula. Apalagi dari curhatan Baim serta bukti-bukti itu, Paula masih saja mengelak. Kekecewaan mereka pun seakan bertambah usai menyaksikan bukti yang diduga menunjukkan bantahan Paula terkait tudingan sering mentransfer sejumlah uang kepada lelaki misterius itu. Padahal Baim Wong sudah mengantongi bukti-bukti kuat. Lantas, benarkah jauh sebelum dilayangkannya gugatan cerai, Paula sudah berancang-ancang untuk meminta harta gonogini kepada Baim? Harta gonogini itu ada sebelum kita perceraian. Saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonogini? Kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Tapi saya tekankan ini adalah keputusan yang terbaik buat kamu, Baim. Titik. Ya, gue kalau jadi Baim sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman. Cuman yang lain-lain memang berantem gitu. Ya nggak ngerti juga kenapa berantem. Kalau gue sama mantan suami gue yang pertama sih nggak berantem sih. Sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan. Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Saya kan nggak dengar rekaman itu. Kalau misalnya Anda dengarkan ke saya mendengar, saya paling minta waktu, saya telepon Baim. Ya, telepon. Nah, tapi kalau misalnya saya tidak dengar, Anda bertanya sesuatu yang saya tidak pernah mendengarkan, saya nanti bermasalah. Saya hanya bisa membahas bahwa dalam gugatan memang ada persoalan dan tidak ada inisial-inisial. Jujur ya, saya tidak kenal siapapun mereka. Yang saya kenal adalah stafnya daripada Baim Wong dan saudaranya, karena mereka yang saya ajak diskusi. Yang lain saya tidak tahu. Kalau mereka memegang sesuatu rahasia, sesuatu informasi terus disampaikan, saya tidak punya hak untuk melarang. Ya, itu menjadi penilaian teman-teman. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang jelas ini adalah sengketa batin. Kalau sengketa batin, saya tidak mau masuk terlalu dalam. Saya hanya memfasilitasi bagaimana proses ini berjalan tanpa saling menyakitkan. Sekali lagi, mungkin
saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu,